ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami yang berjudul komponen dan model-model dalam pengembangan kurikulum. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai pemateri pertama. Kemudian yang kedua yaitu Saudari Erniel sebagai pemateri kedua. Kemudian yang ketiga Saudara Mama Irsan sebagai pemateri ketiga. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang komponen kurikulum. Nah, kurikulum merupakan jantung dari pendidikan karena kurikulum menentukan jenis dan kualitas pendidikan. Komponen kurikulum ini ada beberapa. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Dalam perspektif nasional, tujuan pendidikan dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik setelah menempuh pendidikan di lembaga tertentu. Kemudian tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler ini merupakan penjabaran dari tujuan institusional. Selanjutnya, tujuan institusional. Tujuan institusional adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari materi tertentu dalam bidang studi dalam satu kali pertemuan. Yang selanjutnya komponen yang kedua yaitu komponen isi. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu komponen strategi dan metode. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan yang di dalamnya sudah termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Jadi strategi ini rencana dalam melakukan tindakan. Selanjutnya metode. Metode itu merupakan upaya atau untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata yang agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Jadi strategi ini merupakan rencana atau tindakan, kemudian metode itu upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun tersebut. Kemudian yang komponen yang keempat yaitu evaluasi.
Evaluasi ini merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Evaluasi ini dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya persilakan kepada materi kedua untuk memaparkan materinya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi, yakni model-model pengembangan kurikulum. Nah, model pengembangan kurikulum ini berkisar pada ilmu dan teknologi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya manusia itu memiliki keterbatasan dalam menerima dan mengelola informasi itu sendiri. Nah, untuk itu diperlukan suatu model pengembangan dengan pendekatan yang sesuai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perihal dua pendapat para ahli tentang suatu model pengembangan kurikulum. Pendapat yang pertama yakni Ralph Thayer. Beliau mengungkapkan bahwasanya untuk mengembangkan suatu kurikulum perlu memperhatikan 4 hal berikut. Yang pertama tentang tujuan. Apa tujuan dari pengembangan kurikulum tersebut? Kemudian yang kedua adalah strategi. Strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum tersebut? Kemudian yang ketiga adalah pengalaman belajar, dan yang keempat adalah penilaian dan evaluasi atau output dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang kedua yakni Hilda Taba. Beliau mengemukakan bahwasanya untuk mengembangkan suatu kurikulum perlu memperhatikan beberapa hal berikut, yakni ada 7. Yang pertama tentang diagnosa kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah formulasi pokok-pokok. Dan yang ketiga adalah seleksi, dan yang keempat adalah organisasi. Yang kelima adalah seleksi pengalaman belajar, yang keenam adalah organisasi pengalaman belajar, kemudian yang ketujuh adalah penentuan tentang apa yang harus dievaluasi dan cara untuk melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu model-model pengembangan kurikulum. Jadi tadi sudah dijelaskan dua model-model pengembangan kurikulum. Maka dari itu saya akan melanjutkan yang ketiga, itu menurut Wheeler. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, yaitu Kurikulum Proses, Wheeler mempunyai argumen tersendiri agar pengembangan kurikulum ini dapat menggunakan suatu proses melingkar. Jadi yang mana setiap elemen saling berhubungan dan saling bergantung. Jadi itu menurut Wheeler. Kemudian yang keempat yaitu menurut Beckham. Dia mengembangkan dengan 5 langkah penting pengambilan keputusan kurikulum. Jadi ada 5 keputusan kurikulum yang diambil oleh Beckham, yaitu yang pertama menetapkan arena atau lingkup wilayah. Kemudian yang kedua menetapkan personalia. Yang ketiga itu organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Kemudian yang keempat implementasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Nah, dalam evaluasi kurikulum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru. Kemudian yang kedua evaluasi terhadap desain kurikulum. Dan yang ketiga evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Dan yang terakhir evaluasi terhadap sistem dalam kurikulum. Jadi tadi materi mengenai model-model pengembangan kurikulum. Untuk lebih jelasnya kita perbanyak diskusi saja. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator.